Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 13 Ekonomi Internasional 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Sistem Moneter Eropa dan Koordinasi Kebijakan Makroekonomi. Sebelum ke topik yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Yang pertama ada Ezalita Mahesa, yang kedua ada Misal Tapugolon, yang ketiga ada saya sendiri Syafira Andini Pandia. Sistem Moneter Eropa. Pengertian dari sistem moneter Eropa adalah pengaturan nilai tukar yang dapat disesuaikan yang dibentuk pada tahun 1979 untuk mendorong kerjasama kebijakan moneter yang lebih erat antara anggota Komunitas Eropa atau AC. Sistem moneter Eropa kemudian digantikan oleh Uni Ekonomi dan Moneter Eropa atau IMU yang membentuk mata uang bersama yang disebut euro. Sejarah sistem moneter Eropa. Sistem moneter Eropa telah dibuat pada sebuah resolusi dari Dewan Eropa pada 5 Desember 1978. IMS diluncurkan pada tahun 1979 untuk membantu mengarah pada tujuan akhir dari IMU yang telah ditetapkan dalam laporan Werner 1970. Sejak Perang Kedua, upaya telah dilakukan untuk menjaga stabilitas mata uang antara mata uang utama melalui sistem nilai tukar tetap yang disebut sistem Bretton Woods. Hal ini runtuh pada awal 1970, namun para pemimpin Eropa yang sangat antusias untuk mempertahankan prinsip nilai tukar stabil daripada pindah ke kebijakan nilai tukar mengambang yang mendapatkan popularitas di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Institut Moneter Eropa diciptakan sebagai langkah transisi dalam membangun Bank Sentral Eropa (ECB) dan mata uang bersama. ECB yang didirikan pada tahun 1998 bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter tunggal dan suku bunga bagi negara-negara mengadopsi dalam hubungan dengan Bank Sentral Nasional mereka. Akhir tahun 1998, Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, dan Spanyol memangkas suku bunga mereka ke tingkat yang hampir seragam rendah dalam upaya untuk mempromosikan pertumbuhan dan mempersiapkan jalan bagi terpadu mata uang. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas moneter yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspensif atau monetary expansive policy adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya atau mengurangi bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau open market operation, merupakan kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Yang kedua adalah fasilitas diskonto atau diskon rate, merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio,
berguna untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Dan yang keempat adalah himbauan moral atau moral persuasion, merupakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada menciptakan pertumbuhan ekonomi, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga peningkatan kapasitas produksi nasional, yang keempat tingkat pendapatan nasional, kelima distribusi pendapatan, keenam peningkatan kesempatan kerja, ketujuh neraca pembayaran luar negeri, dan yang terakhir kestabilan keadaan perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasional Bank Sentral Eropa. Operasional Bank Sentral Eropa adalah otoritas moneter untuk seluruh zona euro. Bank Sentral Eropa dimulai pada tahun 1998 setelah Perjanjian Amsterdam yang mengubah perjanjian tentang Uni Eropa. Bank Sentral Eropa menggantikan European Monetary Institute atau yang disebut dengan EMI yang beroperasi antara 1994 dan 1997. Fungsi Bank Sentral Eropa adalah menjaga stabilitas harga dan menjaga nilai euro. Dewan Pengatur mendefinisikan stabilitas harga sebagai inflasi di bawah, tetapi mendekati 2%. Persentase tersebut masih berlaku pada November 2020. Bank Sentral Eropa melakukan ini dengan mengendalikan uang yang tersedia untuk bank sentral dan bank komersial di negara-negara anggota UE yang memenuhi syarat. Untuk memastikan ketahanan sistem perbankan, Bank Sentral Eropa bertanggung jawab untuk mengawasi perbankan di semua negara anggota UE. Bank Sentral Eropa berhak untuk memberikan dan menarik izin perbankan, melakukan tinjauan pengawasan, dan menetapkan persyaratan modal yang lebih tinggi untuk menangani risiko keuangan. Baik, sekian hasil dari presentasi kami dari kelompok 13 yang berjudul Sistem Moneter Eropa dan Koordinasi Kebijakan Makroekonomi. Terima kasih kepada Bapak Hamdi yang telah mengajarkan kami tentang Ekonomi Internasional 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.